Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur, jamaah pengajian yang mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah di bulan yang sangat mulia ini, di waktu yang sangat baik ini, kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka kita tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Pada kesempatan kali ini jamaah, izinkan Al-Fakir menyampaikan tema kajian tentang Ramadan, momentum untuk memulai perubahan positif dalam diri, meningkatkan kualitas hidup, memperbaiki kebiasaan buruk, serta mengubah cara berpikir yang negatif. Jadi singkatnya adalah kiat mengubah diri kita menjadi lebih baik dalam momentum Ramadan. Kalau kita telusuri, kita pahami, kita hayati berbagai macam ibadah di bulan Ramadan ini, itu sebenarnya bertujuan untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Allah ingin hambanya itu melakukan perubahan yang signifikan. Allah inginkan kita itu menjadi hamba-hambanya yang lebih baik lagi, karena sudah jelas bahwa diwajibkannya puasa aja itu la'allakum tattaqun, ya, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Padahal puasa itu bagian dari ibadah, bagian dari ketakwaan. Kenapa tujuannya takwa? Karena berarti orang yang berpuasa itu belum tentu, ya, dalam pengamalannya, dalam melaksanakan dia puasa itu belum tentu menggapai derajat untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka itu perlu kiat-kiat, ya, perlu cara jitunya itu bagaimana. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tidak ada 7 kiat sukses untuk berubah ke arah yang lebih baik, dari yang baik menjadi lebih baik, nauzubillah, dari yang buruk menjadi baik. Sebagai contoh, ketika Nabi mengatakan al-iman yazid wa yanqus, perhatikan, iman aja itu cuma 2 pilihannya. Iman itu bertambah atau berkurang. Jadi bukan tetap, bukan iman itu tetap nambah atau kurang, tapi cuma 2, naik turun. Ini berarti perubahan, perubahan yang lebih baik atau perubahan yang lebih buruk, nauzubillah, ya. Iman naik atau turun, bertambah atau berkurang. Maka hidup ini sebenarnya adalah perjuangan untuk merubah diri kita, karakter kita, ya, jiwa kita, hati kita, jasad kita, untuk supaya kita menjadi orang-orang yang lebih baik.
Kiatnya ada 7 diantaranya jamaah. Yang pertama, orang yang bisa berubah dari madrasah Ramadan ini, dari pendidikan yang ditanamkan di bulan Ramadan ini, hanya akan bisa dilakukan dan bisa sukses hamba tersebut apabila satu, luruskan niat, motivasi, niat. Kenapa? Orang tidak akan mungkin bisa berubah kalau niat saja belum hadir, niat untuk berubah tuh belum ada. Niat untuk menjadi orang baik aja tuh belum tertanam. Padahal sudah digariskan prinsip ibadah hidup ini innamal a'malu binniyat. Amal itu kan action, bukan hanya sholat. Seluruh aktivitas kebaikan kita di dunia itu dilandasi oleh niat. Maka orang yang niatnya tidak mantap, apalagi niatnya keliru, niatnya salah, karena niat itu ada niat baik, ada niat buruk, ada niat akhirat, ada niat dunia, kata Nabi itu. Kalau bahasa Nabi itu faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli. Ada juga waman kanat hijratuhu ay niyatuhu li dunya. Ini berarti kan orang hidup itu ada niatnya yang benar, ada niat yang salah. Makanya luruskan niat kalau kita tuh ingin menjadi orang yang lebih baik, ingin melakukan perubahan. Kan ada ungkapan peneliti mengatakan, Pak, hidup itu jangan terlalu senang di zona nyaman. Ya, hidup itu perubahan. Kadang orang berpotensi gara-gara udah berada di zona nyaman itu, justru ujung-ujungnya itu sebenarnya dia bakal keliru karena saking nyamannya tuh nggak mikir. Ya, senang. Saking nyamannya itu malah akhirnya hanyut dengan dunia. Makanya orang itu hidup itu pergerakan, perubahan. Ya, setiap apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah nih kepada kita, kepada jamaah tuh harus ada perbaikan diri, perbaikan hati, perbaikan jasad, semua itu ya. Maka orang yang bisa sukses berubah itu pertama luruskan niat. Kan Allah sudah sebut, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tuh. Allah saja sudah mengucapkan dengan redaksi yang pertama wa ma umiru illa. Ini kalau dalam bahasa Arab ini susunannya adalah adatul hasr. Jadi dinafikan dulu, mereka itu tidak disuruh ibadah kecuali ibadahnya ikhlas. Jadi Allah nggak bilang ibadah itu ikhlas ya, nggak begitu Allah bilangnya. Tidaklah mereka diperintahkan untuk ibadah, untuk beraktivitas, untuk menjalankan kehidupan di dunia, melainkan mereka harus ikhlas. Ini ada penekanan lebih jamaah. Ya, karena kan kadang-kadang mohon maaf, orang niatnya saja sudah tidak lurus, itu kan udah nggak bernilai amal. Ya, makanya jangan aneh, dari tahun ke tahun orang tuh puasa ada yang sudah sekedar rutinitas, Pak, ritual. Bahkan ada yang lebih aneh lagi, kebiasaan dia puasa itu cuman awal, tengah, akhir. Ada yang begitu. Ada yang puasa cuman awal saja. Terkesan kayaknya orang itu berubah, ternyata tidak. Kenapa orang masih seperti itu? Niatnya belum lurus. Ibadah baru ikut-ikutan, ya. Belum kuat. Padahal kita diajarkan dalam sholat, setiap kita membaca surah wajib Al-Fatihah, padahal kita sedang menghadap Allah, tapi di dalam Fatihah itu ada ayat kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Padahal kalau kita menghayati
bukankah saya ini udah lagi sholat, bukankah saya ini sedang puasa, kok masih berdoa tunjukilah kami jalan yang lurus? Karena orang yang sholat, orang yang berpuasa, orang yang haji belum tentu lurus karena niatnya yang salah. Nah, ke situ kita harus luruskan niat. Sampai diberikan contoh orang yang lurus itu siapa? Minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassalihin. Nah, itu telah dicontohkan. Orang-orang yang lurus tuh niatnya para nabi. Kita bisa cek bagaimana mereka tuh hidupnya, ibadahnya, dakwahnya, ya lurus mereka. Ya. Siddiqin, makamnya belum nabi, tapi mereka sudah begitu sangat yakin dengan agama, yakin dengan Allah. Contohnya para sahabat nabi. Makanya ada sahabat nabi bergelar Abu Bakar As-Siddiq, ya. Syuhada, bab orang yang tidak mantap niatnya belum tentu mau dia akan berjuang di medan perang membela agama Allah. Dan yang kemungkinan kita ini bisa mencontoh makom wassalihin, orang-orang soleh. Nah, jangan sampai kita nabi bukan, siddiqin bukan, syuhada bukan, soleh juga bukan. Nauzubillah min dzalik, ya. Jadi luruskan niat, itu awal dari perubahan yang lebih baik. Yang kedua, orang bisa sukses berubah di madrasah Ramadan ini, di tempat selama 1 bulan ini sebagai momentum untuk melakukan perubahan yang signifikan. Maka kesadaran berubah itu harus muncul dari dirinya sendiri. Nah, ini. Coba, saya yakin bapak-bapak ini sering sekali mendengarkan tausiah di bulan Ramadan, ya. Zuhur dengar tausiah, nanti menjelang berbuka dengar tausiah, tarawih dengar tausiah, subuh kajian tausiah. Sepertinya udah banyak sekali tuh tausiah. Kenapa kok tidak sedikit orang nggak berubah dari tausiah itu? Padahal sudah disebutkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, nasihat-nasihat ulama. Kenapa orang itu masih begitu-begitu aja? Ya, karena ternyata perubahan yang berhasil itu harus berawal dari dirinya, bukan dari nasihat orang lain. Orang bisa berubah 180 derajat itu Pak, ya. Mungkin tadinya pendosa, pemabok, ninggalin sholat, itu bisa berbalik 180 derajat. Kenapa? Ada titik balik di dalam dirinya bahwa dia itu ingin berubah. Dia sadar untuk menjadi orang yang lebih baik. Makanya di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah keadaan suatu kaum, dari termasuk manusia. Allah enggak ngerubah nih sampai mereka itu yang memulai untuk melakukan perubahan terhadap dirinya. Jadi kita ini hidup ini jangan menunggu hidayah. Kita ini hidup jangan menjadi orang pasif dalam menjadi orang-orang yang beriman. Harus ada perjuangan dari diri kita. Bangkitkah kita ini? Adakah kesadaran diri untuk pengen jadi orang yang lebih baik? Tuh. Makanya kenapa ada istilah muhasabah, introspeksi diri, ada tafakur. Itu Pak, tafakur, ibadah yang disebut bisa lebih penting daripada sholat sunnah puluhan rakaat itu dalam sebuah hadis disebut. Karena orang yang bertafakur, dia akan melihat dirinya, kekurangannya, ya, dosa-dosanya, itu bisa menjadi jembatan. Dia itu bisa akhirnya lompat menjadi orang-orang yang bisa lebih baik tuh. Nah, maka harus berangkat dari diri dulu, ingin berubah jadi baik.
Kadang-kadang ini ada orang kita ajak sholat, kita ajak puasa, dengan enaknya ngejek Pak, bilang begini, ayo sholat, gua kalau dapat hidayah juga udah paling rajin. Iya. Ini puasa yuk, kita ajak puasa, ntar kalau udah dapat hidayah saya bakalan jadi orang yang paling bener. Jadi seakan-akan itu jadi orang baik itu nunggu Allah yang ngasih, padahal ketika kita hidup di dunia itu kita udah dikasih bentuk-bentuk hidayah sebenarnya. Turunnya Quran hidayah, diutusnya Nabi hidayah, adanya orang Islam hidayah, adanya masjid hidayah, adanya tangan kaki hidayah. Itu sebenarnya sudah merupakan hidayah yang sangat relevan dengan kita sebagai manusia. Makanya Allah sudah menegaskan, wa ma rabbuka bizallamil lil abid. Sedikit pun Allah tidak akan zolim kepada hamba-hambanya. Tolong diingat tuh, Allah tidak zolim. Ini kadang-kadang orang bilang yang ini enak banget dikasih hidayah sama Allah, yang ini enggak. Ente enggak dapat hidayah bukan karena Allah enggak ngasih, ente yang menutup diri ente sendiri dari hidayah Allah. Kenapa Allah tuntut harus ada perjuangan dalam menggapai hidayah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Orang-orang yang bermujahadah di jalan kami akan berikan petunjuk untuk datang ke jalan kami itu. Jadi harus ada kesungguhan dari dirinya ingin menjadi orang yang lebih baik. Kita ingat nih jamaah, umur kita kan, hidup kita ini ya semakin hari semakin tua, semakin berkurang, jatah rezeki itu semakin berkurang. Hidup nih makin kesini bukan rezeki, bukan makin nambah Pak, konsepnya dalam Islam tuh makin berkurang. Rezeki kita dulu paling banyak kapan? Pas baru lahir tuh, biar tahu tuh baru lahir kan sudah ditetapkan rezeki kita, bikatsbi rizkihi, sudah ditetapkan tuh rezeki kita lagi sedang banyak-banyaknya tuh. Bapak sekarang jadi ini, jadi itu, punya ini, punya itu. Tuh pada saat Bapak di dalam perut ibu 120 hari, itu rezeki Bapak semua tuh udah ada tuh. Tuh paling banyak rezeki. Nah, makin kesini, makin kesini, makin kesini, itu hakikatnya bukan makin banyak, makin habis. Ya, tolong dipahami, itu makin habis. Bapak kadang-kadang nyangka, alhamdulillah rezeki saya bertambah Pak Ustadz, harta saya ini, itu sebentar lagi habis. Siapa yang bilang? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis qudsi, innan nafsa la tamut hatta yastakmila rizquha. Sesungguhnya setiap orang, kata Nabi ini lewat hadis qudsi, Allah berfirman, sesungguhnya setiap orang tidak akan menemukan kematiannya. Belum datang matinya. Kapan matinya? Hingga habis rezekinya, hingga sempurna rezekinya. Jadi kita ini lagi dicicil terus tuh, ditransfer rezeki kita dikit-dikit. Jatahnya lama-lama habis. Ketika habis, mati. Nah, orang ketika sudah datang kematiannya, pada saat napasnya itu lagi ditarik, bukan lagi sedang dia mengeluarkan, mati itu. Jadi nggak seperti kayak kita motong kerbau itu, motong sapi, kambing, nunggu dia lepas baru dipotong. Kalau ruh manusia dicabut oleh Allah, pada saat mulai narik di situ habisnya habis. Pada saat dia diam situ habis. Oleh karenanya jamaah sekalian, perubahan adalah merupakan keharusan. Jangan ada bahasa orang tuh tetap dalam iman, itu cuman ungkapan. Hakikatnya orang itu berjuang terus. Iman itu untuk menambah, ilmu terus bertambah, keislaman kita biar semakin kuat. Kalau diam di zona nyaman, itu sebenarnya terkikis, dikit bisa habis. Makanya tidak ada jalan lain kecuali kita harus terus berubah. Karena ini adalah pentingnya perubahan. Sekarang kan lagi zamannya perubahan ini jamaah, ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Nah, masih terkait dengan yang kedua, kesadaran harus muncul dari diri sendiri.
Nah, Imam Ghazali jamaah pernah menerangkan, dalam diri manusia itu ada beberapa karakter, sifat. Ada karakter binatang, ada dalam diri kita. Ada karakter malaikat. Tuh. Makanya Allah nyebut dalam ayat apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ada potensi takwa dalam setiap manusia, ada potensi fujur. Jadi ini simbol karakter binatang ada, karakter malaikat ada dalam diri manusia. Makanya kata Imam Ghazali, kalau orang kebiasaan cuman makan, minum, tidur, kawin, itu karakter binatang, itu karakter hewan. Ya kan sama, hewan begitu, makan, minum, tidur, kawin. Nah itu sama tuh. Manusia kalau begitu doang tuh sama dengan hewan. Bahkan kalau bahasa Quran mah balhum adol, bisa lebih sesat lagi, lebih jelek lagi. Ini aja jamaah tuh saking husunya pada nunduk semua, masya Allah ya, tidur ngantuk ya, di puasa aja kuat ngantuk, kekenyangan ngantuk ya, lapar ngantuk manusia. Ini karakter apa? Mohon maaf, karakter hewan. Kalau masih cuman makan, tidur, minum tuh ya, apalagi serakah, makannya halal haram, minumnya halal haram, usahanya halal haram, ini lebih jelek lagi. Kalau binatang kan masih kadang ada yang hewan makannya yang halal biasa, manusia ada yang kelewat. Nah, harusnya manusia ini juga dipenuhi karakter malaikatnya, karakter iman, ikhlas tuh. Karena dalam diri manusia ada apa? Ada hati, ada nafsu, tuh ada roh, ada akal. Tuh, maka disebut sampai pengendali diri manusia itu hati. Kata Nabi, idza saluhat saluhal jasad wa idza fasadat fasadal jasad, itu ala wahyal qalbu. Dalam diri manusia itu ada segumpal tuh daging tuh, segumpal darah. Kalau dia baik, baik amalnya, buruk, buruk. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian, ya kalau kita ingin menjadi orang yang lebih baik, ya berilah asupan vitamin nih Ramadan, momentum untuk memperbaiki ya sifat-sifat kebinatangan kita dan memperbaiki atau menghidupkan karakter malaikat yang ada dalam diri kita. Makanya kita dipaksa Ramadan itu ada madrasah Quran, suruh baca Quran, ada lagi apa, sholat malam, sholat tarawih, ada lagi nanti di 10 hari terakhir iktikaf. Itu sebenarnya untuk menghidupkan ya karakter malaikat yang ada dalam diri kita. Nah kalau itu tidak diberi asupan, yakinlah manusia itu bukan berubah menjadi lebih baik, akan terus turun dan akhirnya bisa menjadi seperti binatang yang tersesat. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian yang ketiga jamaah, ya, kiat berubah menjadi orang yang lebih baik ya, dari baik menjadi lebih baik. Jamaah ini udah baik semua nih, orang-orang soleh, berlebih jadi orang soleh. Karena ada soleh, ada muslih, ada mukhlis, ada mukhlas. Mukhlis itu orang ikhlas. Kalau mukhlas itu udah lebih pak, masya Allah. Kalau ikhlas itu ada perjuangannya pak. Kalau udah jadi orang mukhlasin itu tak ada berat dia, udah semuanya ringan dalam berbuat kebaikan. Itu semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ngelewatin makom mukhlis dulu. Nah, kalau ikhlas belum dapat susah. Nah, makanya ayo jamaah sekalian, ini momentum Ramadan ini adalah peluang yang sangat besar untuk merubah karakter kita menjadi lebih baik. Sebab hanya Allah berikan dalam setahun ini sekali aja nih. Ini berarti sebagai parameter ini untuk mengukur tuh bulan-bulan yang lain di Ramadan ini, sukses nggak ini hambaku ini di bulan ini, bisa meningkat nggak kualitas ibadahnya. Kalau nanti meningkat, bisa nggak untuk memperpanjang masa baiknya itu setelah Ramadan. Maka tergantung bagaimana upaya maksimal kita di bulan yang sangat mulia ini.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang sukses merubah dirinya, karakternya menjadi orang yang lebih baik, itu harus punya kesadaran pasti ada resiko, ada sebab dan akibat. Bapak pernah nggak menemukan ada orang yang usil kayak gini? Ini orang gak pernah sholat jamaah, gak pernah ke masjid. Tiba-tiba baru sampai di pintu masjid, Bapak banyolin, tumben ente. Nah tuh lihat, bayangin. Orang tuh pengen berubah jadi lebih baik itu selalu ada resiko. Ya, selalu ada resiko. Karena manusia itu punya komunitas. Tadinya dia berada di komunitas orang-orang jahat, nauzubillah, orang yang suka berbuat judi, tiba-tiba dia tinggalkan judi itu, dia merubah menjadi orang-orang yang baik, pasti itu nanti akan tetap dicecar itu. Kemana aja, ayo dong, kumpul lagi, tuh lihat. Jadi selalu ada resiko. Ada orang sudah baik dibilang apa? Sok alim ente, ya, ente sok soleh ente, sok suci. Jadi selalu ada akibat, makanya harus siap. Makanya kenapa kalau kita hidup ini berubah jadi orang baik, jangan karena motivasi manusia, ya. Jadi baik itu karena Allah, berubah itu karena Allah, taubat itu karena Allah. Kalau karena Allah, maka yang lain kecil, ya, itu udah biasa. Coba lihat, kenapa di antara mustahik zakat ada 8 itu, satu ada namanya mu'allafah, orang yang dilembutkan hatinya. Kita sering menyebutnya mu'allaf. Karena mu'allaf itu orang yang ingin berubah. Dia ingin merubah dari yang tadinya kafir menjadi muslim. Pasti dia hidup akan dikucilkan itu, Pak. Dia akan dikucilkan dari keluarganya, bahkan mungkin dihina, dicemooh, mungkin juga tidak dikasih harta, diusir mereka. Kenapa dalam Islam mereka menjadi salah satu orang yang berhak menerima zakat? Karena mereka akan menghadapi resiko, karena mereka telah mengubah hidupnya dari non muslim menjadi muslim. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian, kalau kita sudah menjadi orang yang baik, ya, kita tingkatkan kebaikan ini, itu merupakan satu keharusan. Apalagi kalau kita tadinya orang yang malas sholat jamaah, harus menjadi lebih baik, dididik di madrasah Ramadan ini. Dan kita harus siap bahwa setiap keputusan selalu akan ada resikonya. Tetapi tolong diingat dalam surah An-Najm, wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Manusia itu hanya bisa usaha, dan usaha itulah nanti di hari kiamat yang akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjuangan Bapak berusaha untuk jadi orang baik itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai niatnya, langkahnya, keseriusannya, itulah hakikat hidup jamaah sekalian. Makanya yang menyebabkan kita nanti diberikan rahmat oleh Allah itu, kenapa kita ditolong oleh Allah di hari kiamat? Seberapa mantap upaya perjuangan kita, usaha kita. Kan yang kita bisa usaha sama doa, keputusan Allah. Nah, usaha kita inilah kita tunjukkan kepada Allah, ya, karena semua yang kita upayakan itu, yang kita kerjakan, bahkan kehidupan dan kematian, kata Allah, itu adalah tujuannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian dan kehidupan agar Allah menampakkan, memperlihatkan di hadapan kita nih, ya, di hadapan para malaikat. Kalau Allah sudah pasti tahu ayyukum ahsanu amala, siapa orang yang paling bagus usahanya, paling bagus upayanya, paling bagus amalnya, itu jamaah sekalian. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali 3 saja ya yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kalau ditambah takut potensinya malah ya nurun, ini bukan naik ya. Mudah-mudahan ya tausiah saya yang singkat ini bisa bermanfaat ya, tadi bahwa luruskan niat kita dalam berhidup, dalam beramal,
ya. Kemudian kita kalau ingin berubah menjadi orang yang lebih baik, ya mulai dari diri kita, gali diri kita, siapa diri kita, ya pahami diri kita. Maka ada sebuah ucapan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa orang yang mengenal dirinya, dia akan semakin mengenal Tuhannya, semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita ingin melakukan perubahan yang lebih baik, pasti di sana selalu ada potensi untuk dicela, dicemooh, dihina, dan itu harus kuat kita lakukan. Ini barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf segala khilaf dan kurangnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.